Kita coba ke Prof. Hans dulu. Selamat malam, Prof. Halo. Halo, selamat malam. Iya, oke. Iya. Iya, malam hari ini kita ada dua tamu kehormatan. Ada Ki Slamet Raharjo dan juga Mbak Zora Vidianata dengan bacaan gelombang cintanya pasti setuju. Apa yang bisa disampaikan ini, Pak Hans malam hari ini? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan sayang untuk Buya Syakur dan tim Wamima TV dan semua sahabat Buya Syakur. Iya. Teristimewa untuk Pak Slamet Raharjo dan juga pembaca gelombang cinta malam hari ini Mbak Zora ya. Ya, seperti biasa saya selalu melihat bahwa puisi Buya itu membawa pesan-pesan psikologis yang sangat banyak. Dan kalau kita tarik malam hari ini jumlahnya cukup banyak, Kang Afkar. Jadi saya akan pilih beberapa poin saja. Jadi dalam puisi ini dikisahkan tentang wanita yang digambarkan berpendidikan tinggi sehingga ini membuat sang pria juga merasa ngeper ya, maju mundur. Dan mantan kekasih dari wanita itu digambarkan sebagai orang yang tidak bisa selektif dalam bercerita, dia malah seringkali membuka hal-hal yang sifatnya pribadi. Dan ini banyak terjadi, hal-hal seperti ini. Nah, ternyata di ujungnya wanita yang dianggap itu lebih tinggi secara intelektual, ternyata hanya menanti kejelasan saja dalam dari pria ini untuk mengungkapkan cintanya, dan begitu mudahnya dia menjawab pasti, dan itu yang menjadi judul puisi malam hari ini. Begitu alur cerita yang saya tangkap sekilas. Untuk pesan-pesan psikologisnya sangat banyak, diawali bahwa ada musuh terbesar dalam hidup kita itu di dalam diri kita sendiri. Awal puisi mengatakan itu. Jadi taklukkan diri sendiri terlebih dahulu, ada musuh di dalam. Nah ini bisa diartikan dengan macam-macam cara, tapi seringkali musuh itu diistilahkan sebagai ego. Ego ini dalam pengertian apa-apa itu arahnya ke saya, egosentris, mementingkan diri sendiri, meninggikan diri sendiri sehingga orang lain menjadi nggak penting dan orang lain terlihat rendah karena saya mementingkan diri dan meninggikan diri sendiri. Di sini juga ada poin bahwa kita itu seringkali hidup tidak sadar. Seringkali kita mengatakan diri sadar, tapi ternyata kita cuma terjaga saja. Jadi setelah bangun tidur itu kita terjaga, tapi itu nggak menjamin kita sadar. Nah, ada sesuatu yang menghipnosis kita, membuat kita nggak sadar. Nah, itu yang perlu kita periksa bersama-sama, tapi terlihat dari orang lain bahwa ketika kita arogan, kita sombong, itu biasanya kita sedang diambil alih oleh ketidaksadaran kita. Nah, dalam keadaan nggak sadar seperti itu, kita biasanya disadarkan oleh yang namanya derita atau kesusahan hidup. Itu biasanya yang menampar kita untuk sadar. Terus poin ketiga di sini juga dimunculkan tentang perlu menjaga keseimbangan antara akal dan hati. Kadang-kadang sering terjadi kita mengutamakan akal ini dan mengabaikan hati. Akal kita ini kan seringkali melihat sesuatu bercabang, terus beranting-ranting. Sementara hati kita itu kadang-kadang cukup bisa menangkap sesuatu secara keseluruhan. Dalam tangkapan yang lebih lengkap itu, lebih utuh itulah. Kita kadang-kadang diberitahu harus begini, harus begitu. Jadi penting sekali menjaga keseimbangan hati dan akal, itu yang saya tangkap di poin yang ketiga ini. Terus mengenal dunia batin itu ada tahapan-tahapan kedalamannya. Ada bagian yang sangat mudah dikenali, seperti kalau kita membicarakan perasaan-perasaan atau emosi-emosi dangkal, marah, iri, dan lain sebagainya, itu emosi dangkal. Tapi ada sesuatu di balik itu yang kalau kita masuk semakin dalam, itu pelan-pelan mengarahkan kita pada suatu dunia yang kita tidak ketahui, dunia yang mungkin bisa kita istilahkan itu maha rahasia. Terus hidup yang kita jalan ini tidak cukup kalau hanya dijelaskan saja. Hidup ini harus dicintai. Nah, cinta lagi ini kembali ke yang dijelaskan oleh Pak Slamet tadi tentang cinta. Cinta ini harus dialami, dirasakan sebagai kenikmatan hidup. Yang menarik juga poin ke-6 ini yang saya tangkap bahwa
Saya itu nggak pernah memikirkan satu istilah linguistik imbuhan bisa dipakai untuk memahami manusia. Jadi dari puisi ini saya menangkap manusia itu kita bisa perlakukan sebagai kata dasar saja yang bisa ditempeli atau ditambahkan imbuhan. Jadi manusia bisa ditambahkan imbuhan sehingga dia menjadi manusia yang berjenis kelamin wanita misalnya. Wanita itu imbuhan untuk manusia. Dan manusia yang wanita ini kemudian bisa dapat tambahan imbuhan lagi manusia wanita yang intelektual. Nah, jadilah dia manusia wanita yang kita sebut lebih cerdas tadi. Tapi jangan lupa kata kuncinya dia itu manusia. Dan jangan sampai terkecoh dengan imbuhan atau tempelan-tempelan pada manusia ini. Itu selalu diingat ada manusia dan ada sesuatu yang menempeli manusia itu. Dan saya menangkap istilah imbuhan di sini maksudnya seperti itu. Terus kadang-kadang kita punya niat untuk memperbaiki keadaan, situasi yang kita rasa tidak beres, tapi ternyata mayoritas orang yang mengelilingi kita itu seringkali menganggap kita mau merecoki mereka, atau istilahnya di sini mengintervensi. Dan saya kira dalam situasi seperti itu kita nggak usah buang-buang waktu dan tenaga. Cuman diistilahkan dalam puisi ini pura-pura saja tidak tahu. Terus ada juga poin bahwa ketika kita berbuat baik pada orang lain, sebenarnya manfaat terbesarnya itu untuk diri kita sendiri. Kita sendiri yang akan merasakan kenyamanannya. Karena tidak ada lagi orang yang menjadi susah. Ketika orang-orang itu tidak susah, dia nggak akan mengganggu kita. Nah, yang jadi pengganggu itu biasanya orang-orang susah. Terus kebahagiaan itu kondisi seimbang antara akal dan hati. Lagi-lagi disuarakan poin yang sebelumnya itu. Dengan akal kita gunakan akal sehat kita, berpikir logis yang masuk akal. Dan dengan mendengarkan suara hati ini hanya bisa lahir dari ketenangan diri kita. Nah, sebelum kita mengalami cinta, lagi-lagi cinta dimunculkan di sini, kita itu belum bisa dianggap sebagai pribadi yang utuh. Masih menjadi pribadi yang terpisah-pisah, terpecah-pecah. Badan seolah-olah melakukan aktivitas otomatisnya sendiri, dan pikiran berkelana kemana-mana, berjalan-jalan tanpa kejelasan, digambarkan sebagai pikiran yang menjadi hutan belantara. Nah, keterpisahan ini yang mungkin digambarkan dengan bagus sekali dalam contoh mirip dengan orang yang makan tempe tadi, badannya di sini tapi pikirannya ke suatu tempat lain memikirkan sate ayam. Terus pertanyaan dasar filosofis di sini menarik sekali. Apakah kita ini manusia suka bermusuhan? Kok dari dulu begitu-begitu saja? Nah, dalam psikologi itu ada suatu pembahasan menarik sekali yang namanya itu psychology of evil, psikologi kejahatan. Ternyata dalam diri kita itu, kalau kita sensitif, ada monster yang hidup. Yang kalau kita tidak sadari, dia bisa sewaktu-waktu mengambil alih kondisi sadar kita. Nah, dia tinggal dalam wilayah yang namanya wilayah tidak sadar. Keluarnya monster itu bisa dipicu oleh kondisi-kondisi emosi yang negatif seperti marah. Jadi kalau kita simpan marah, dan marah itu terus berkembang di dalam diri kita, itu akan menjadi pintu keluarnya monster yang ada dalam diri kita. Nah, monster ini dalam psikologi itu disebut sebagai shadow. Shadow itu bayang kelam yang hidup di dalam diri kita, yang kadang-kadang kalau naik, kita menyesal sesudah itu dan mengatakan, loh, kok saya bisa seperti itu ya? Itu bukan saya. Nah, kita mengingkari dia. Kita bilang itu bukan saya, tapi kenyataannya saya melakukan itu. Nah, berarti ada sesuatu yang ngambil alih kondisi kita. Terus persoalan hidup ini punya kedalamannya, ada levelnya, ada persoalan yang bisa kita komunikasikan, dan ada yang nggak perlu. Tidak perlu memaksakan diri mengomunikasikan sesuatu yang memang tidak perlu. Karena itu juga rentan membuat kita salah dimengerti oleh banyak orang. Nah, kita perlu di sini mengembangkan sensitivitas kita, kepekaan kita pada persoalan yang dihadapi orang lain. Kalau hati kita sensitif, kita tidak perlu mendengarkan kata-kata, tapi kita cukup menangkap, oh ini persoalan yang sedang dihadapi. Terus, kadang-kadang kita juga mengalami perasaan terasing di tengah banyak orang.
kita hidup bersama tapi kita merasa tidak dimengerti. Nah, muncul kesadaran dalam tokoh sentral dalam puisi ini bahwa ketika kita bersama dengan orang lain dan orang lain itu tidak bisa mengerti kita, tidak perlu berharap orang itu berubah. Kita tidak bisa mengubah orang lain kecuali orang lain itu mau mengubah dirinya sendiri. Tentang derita, derita itu ada akhirnya. Yang penting tidak menyerah pada saat derita itu sedang kita alami. Pasti ada akhirnya, pasti berlalu. Terus di sini juga dimunculkan ajakan buat kita silahkan lihat hidup dari macam-macam perspektif, dari macam-macam kacamata, silahkan. Kita pada akhirnya akan sampai pada kesimpulan bahwa orang yang baik hati dan mulia itu adalah makhluk yang langka sekali. Perspektif apapun akan membawa kita ke sana. Terus saat kita diam, bisa saja dan bahkan sering kali terjadi ada suara-suara bising di kepala kita. Suara-suara liar. Nah, kita perlu menjaga diri kita karena suara-suara liar itu bisa membuat kita kesulitan fokus, apalagi berpikiran jernih dan masuk akal. Terus soal pembolehan dan pelarangan ini agak menarik. Kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang membebaskan dan ada situasi yang mengekang. Ternyata pengekangan itu justru membuat pikiran kita tuh semakin liar, semakin licik. Tapi situasi yang membebaskan kita bisa melatih kita untuk lebih jujur dengan diri sendiri. Dan ini menarik, dalam psikologi itu ada istilah top dog, ada underdog. Top dog itu orang yang merasa berkuasa, dan underdog ini adalah orang yang ditekan oleh top dog. Top dog itu orang yang menekan, underdog ini orang yang ditekan. Nah, orang yang menekan ini lucunya, kadang-kadang dia merasa lebih hebat dari orang yang ditekan. Mereka lupa bahwa orang-orang yang ditekan ini orang-orang yang pikiran liciknya itu sedang keluar dan sedang bekerja dan suatu saat bisa membalikkan keadaan. Terus di sini juga kita diajak untuk merenung-renung bahwa sesuatu yang kita miliki atau seseorang yang hidup bersama dengan kita itu seringkali terasa artinya setelah kita kehilangan mereka. Dan yang terakhir di sini, kita boleh hidup bersama, kita boleh ingin bersama dengan seseorang tanpa harus memiliki perasaan, memiliki orang itu. Kita bisa hidup bersama orang tapi tanpa rasa memilikinya. Jadi dengan rasa yang tidak memiliki itu kita nggak akan mengekang orang. Karena dengan menjadi pemilik kita biasanya tanpa sadar merasa diri berkuasa. Merasa diri bisa memaksakan maunya kita pada orang lain. Saya kira itu aja, terlalu banyak karena poin-poinnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Han dari Undip Semarang. Beberapa poin yang sudah kita simak tadi tentang urian dari gelombang kita malam ini, biasa kalau Pak Han itu selalu teliti detail gitu tentang beberapa hal yang disampaikan tentang gelombang kita. Di antaranya tentang ego, kemudian derita itu perlu untuk sebuah kesadaran baik kita, dan kemudian cinta itu sebagai kenikmatan dalam hidup, dan juga sesuatu yang melekat pada diri manusia secara subjektif sebagai aksesorisnya, dan yang beberapa juga tadi disebutkan tentang psikologi of evil ya, dan dari kehidupan kita, dan tentang pengekangan pemikiran ada top dog, ada underdog. Ada yang bisa direspon Bu ya? Ada sedikit aja. Saya mungkin lebih menggunakan istilahnya instinct of destruction. Potensi kejahatan yang ada di diri kita itu kita sebut saja sebagai instinct of destruction, karena ada dua insting yang melekat pada diri manusia menurut Sigmund Freud, yaitu instinct of survive dan yang kedua instinct of destruction. Kita juga punya insting survive, ingin merawat, ingin menjaga, ingin abadi, ingin sehat, ingin bahagia. Tapi juga kita juga punya insting of destruction, ingin menghancurkan, ingin memporak-porandakan, ingin. Bahkan saya sendiri pernah mengalami itu ketika saya masih kecil, ketika naik kereta api dari Tasmania sampai Cirebon. Itu seringkali ketika saya di kereta api, seperti ada yang mendorong, ada yang berbisik, menyuruh saya, lompatlah, lompatlah, lompatlah. Saya mendengar sendiri begitu.
Jadi ada seperti keinginan untuk bunuh diri semacam itu. Itu ada setiap orang. Kita mungkin juga semua orang pasti pernah mengalami marah. Ketika marah kita ingin menghancurkan. TV yang baru dibeli kita hancurkan kok. Pintu yang baru kita pasang kita banting sampai rusak. Kadang-kadang kita juga kepala kita tumbuhkan ke tembok dan sebagainya. Itu merupakan satu bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud, the instinct of destruction itu memang ada. Dan itu selalu berimbang dalam diri kita sendiri. Makanya mana yang muncul, makanya setiap kita semakin banyak berbuat kebaikan, sama dengan kita memperkokoh insting of survive. Semakin kita banyak melakukan kejahatan, kita semakin mendukung, memperkuat insting of destruction. Jadi kita sendiri yang bermain sesungguhnya, mana yang akan kita perkuat, maka itulah yuk kita banyak berbuat baik kepada sesama, ya, supaya insting of survive kita menjadi kuat dan bisa melawan insting of destruction. Akan tetapi kita sering kali gagal karena kita berbuat baik itu masuk dalam kerangka eksklusivisme. Nah itu menjadi tidak efektif. Artinya warna kulit dipermasalahkan, beda agama dipermasalahkan, beda suku dipermasalahkan. Jadi akhirnya tidak inklusif, menjadi eksklusif. Ya kita berbuat baik kepada siapapun, yang penting sesama manusia. Jangan membedakan agamanya, sukunya, ngapain? Semuanya manusia kok. Ya kan dengan eksklusif itu berarti artinya kebaikan kita menjadi tidak jelas. Ya, jadi semua manusia apapun, bahkan sekalipun kita berbuat baik kepada orang yang dulu pernah menjahati kita, itu yang lebih hebat. Jadi warna kulit, karena warnanya kulitnya beda, maka kita tidak mau berbuat begitu. Karena kamu hitam segitu, karena kamu hitam jadi saya bantu gitu. Yang kulitnya putih saya bantu. Karena kita seagama kita bantu, kalau beda agama tidak dibantu. Memang seperti itu kebaikan itu. Nah disitulah persoalannya, bahwa yuk kita dukung insting of survive kita dengan banyak berbuat baik kepada siapapun. Terima kasih begitu. Iya, sebuah respon yang sangat apik menurut saya apa yang disampaikan Pak Han, dan juga tadi Buya sudah meresponnya dengan luar biasa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.